dari Kebumen langsung masuk rumah gereja. Ya. Capek. Ya, kita akan segera mulaikan ibadah fellowship kita pada sore hari ini. Shalom buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat kepercayaan pada saya untuk hari ini, pada Pak Pemingguan bersama dengan Pak Hendra dan teman-teman semua. Kita akan masuk di dalam pujian penyembahan di sore hari ini. Saya minta dengan hormat, nanti Pak Hendra akan memimpin kita di dalam doa untuk mengawali ibadah kita FM pada sore hari ini. Yesus silakan Pak Hendra. Kita doa ya. Bapa kami yang bertekad dalam surga Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam Tuhan, kiranya Kau berkati kami semuanya Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, biar kami berdua mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi kami, penuhi kami dengan roh-Mu ya Bapa. Lebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapan-Mu turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus kebenaranku.
yang tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Dan pengharapan ikut kehendakmu, perlu anugerahmu, katakan janji-Mu kepadaku. Aku hidup bagimu, tetap menyembahmu, yang tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Aku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, yang tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Kalau aku hidup bagimu, tetap memandangmu, yang tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, yang tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Yang tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tapi tidak akan pernah bisa memisahkan kami dari kasih Allah yang sempurna. Haleluya. Roh Kudus penuhi kami dengan roh ya Tuhan. Biarlah mama nambura lama makan lama sangge. Biarlah mama nara lama makan lama sangge. Haleluya. Mulialah namamu. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau dalam pujian penyembahan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, pengalihkan
kuasa Roh Kudus mengalirlah di hati kami, mengalirlah Roh pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh pulihkan. Haleluya. Kami mau menikmati Engkau pada sore ini Tuhan. Engkau masuk dalam setiap hati kami. Engkau menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, membebaskan jiwa yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjernihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan jiwa yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjernihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Yesus Engkau menjamah segenap hidup dan beri damai di hatiku. Amin. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamaah ku jadi baru. Yesus jamaah hidup dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamaah ku jadi baru. Yesus jamaah hidup
dan beri damai hatiku. Semua telah berubah karena ku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kami membuka bejana hati kami ya Bapa untuk menerima firman-Mu di sore ini. Urapi hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi saluran berkat Tuhan. Untuk kami semua yang mendengarkannya Tuhan. Berkati telinga kami yang mendengarkannya Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Dan kami mau sambut firman-Mu yang hidup dan yang berkuasa. Yang menegur dan menasehati kami. Yang memperbaiki kehidupan kami untuk kami lebih baik lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarkan melalui kebenaran firman-Mu di sore ini. Kami akan semakin memiliki karakter Kristus. Yang mendatangkan kemuliaan hormat bagi Engkau. Sekali lagi urapi hamba-Mu yang Engkau pakai pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Bapak yang firman Tuhan. Ya, silakan hambanya Bapak Rat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Selamat sore, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari sore ini saya mau bawa firman Tuhan yang berjudulnya, temanya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya mau baca di ayatnya di Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Saudara, kita ini adalah milik Tuhan. Amin, saudara. Kita ini jangan mengandalkan sama siapapun juga, kecuali dengan Tuhan. Karena kita sering baca firman Tuhan, dan kita sering dengar firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Manusia apapun bisa bikin kecewa. Tapi Tuhan tidak akan bikin kecewa. Amin, saudara.
Nah, saya mau sedikit ada kesaksian saudara. Kenapa saya kasih berjudul Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, saya mau ada kesaksian yang luar biasa yang Tuhan ini bekerja. Gimana saudara? Waktu hari Senin saudara, minggu kemarin hari Senin, saya punya kakak tinggal sama saya laki, ya. Nggak tahu bagaimana dia emang suka ngantuk di meja, di kursi suka tidur kayak begini, kapan di meja makan suka begini gitu. Saya tanya, kenapa? Ada apa? Kamu ada apa coba? Ngomong sama saya, kalau ada apa tuh ngomong. Enggak ada apa-apa. Tapi kenapa suka kayak gini? Dia mungkin ada kepikiran apa sesuatu yang saya nggak ngerti apa itu. Tapi saudara, sebelum-sebelumnya saudara, dia ini suka dengerin pujian-pujian. Dan dia suka dengerin khotbah dari YouTube. Saya suka lihat, wah, udah mulai dia lagi dapat kayak mau haus dengan firman Tuhan, saudara. Nah, waktu kemarin hari Senin, saudara, saya lihat suster kasih tahu sama saya pas lagi di atas lagi sembahyang, datang. Pas saya sembahyang, saya udah beres, dia bilang, Pak, kakak bapak nggak bisa masuk, makanannya ditaruh di sini. Makanan, iya. Jadi kayak di tempat tidur, kayak miring kayak begitu. Nah, saya telepon kakak saya, keponakan saya panggil, telepon. Saya kasih tahu begini-begini, langsung telepon ke Medistra dengan Dokter Gunawan di Medistra Kuningan. Terus ponakan saya pakai ambulan datang, kirim ambulan ke rumah. Saya bawa kakak saya ke rumah sakit Medistra. Nah, sampai di Medistra langsung dimasukin UGD cepet-cepet, dimasukin selang supaya makanannya dikeluarin, yang dia makan lagi ada di dekat lungs, dikeluarin saudara. Habis dikeluarin itu dokter itu udah siap semua saudara, yang di UGD ya, karena dia udah dapat instruksi dari Dokter Gunawan, dikeluarin. Udah. Saudara, dia masuklah, habis dikeluarin begitu, di CT scan, habis di CT scan, dibawa ke ICU. Nah, dokter yang di UGD itu bicara sama saya waktu di atas, di lantai 2 di ICU. Dia bilang, Pak, ini kakak bapak udah saya iniin, udah puji Tuhan, udah mulai ini. Sekarang lanjutannya ada di ICU, tinggal nanti dokter-dokter yang akan nahani. Gitu. Oke. Saya cuma bilang satu kata sama dokter itu UGD, Tuhan berkati kamu. Sampai dia begini-begini, saudara. Tuhan berkati kamu. Sampai dia begini-begini. Kenapa saya mengucapkan begitu? Karena kita mengandalkan Tuhan. Bukan kepada dokter. Tapi saya mengucapkan, Tuhan berkati kamu. Sampai dia begini, saudara. Oke? Nah, itu terjadi hari Senin, saudara. Ya. Hari Rabunya, saudara, saya dapat telepon dari dokter, dari ponakan saya kan tinggal di ICU. Dokter pagi besok dapat telepon, dia bilang, kakak kamu lagi suffering menderita. Nah terus itu dia bilang lehernya harus dibolongin. Lehernya dibolongin dia. Saya bilang, dok, kita kan nanti jam 3 ada appointment sama dokter kan? Iya. Oke, nanti kita kumpul keluarga, kakak saya, ponakan saya sama saya, kita ketemu jam 3-an. Oke. Yes, betul kita. Tapi jangan dibolongin, jangan diutak-atik dulu. Tunggu sampai kita ini ya. Saya dengar kata-kata itu kata yang sudah nggak enak, saudara. Tetapi saya diam. Nah, ini kita harus diam. Nggak usah telepon kanan-kiri, nggak usah kemana-mana. Saya nggak telepon kakak saya, keponakan saya, bahwa dokter telepon begini, ngomong begini. Enggak, saya diam, saya tinggal lagi tidur aja. Lying down, lagi tidur saya, itu pagi-pagi. Udah itu saya bangun, saudara, saya berlutut, saya berdoa sama Tuhan, begini, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong semuanya, ini semua saya cuma berdoa sama Tuhan,
Tapi saya beres, saya ke Medistra sama kakak saya, saudara. Waktu saya pergi Medistra perjalanan, saya tidak mengucapkan satu kata pun sama kakak saya. Bahwa dokter ini pagi telepon, bilang sama saya, begini akan dibolongin apa. Saya tidak ngomong, saudara. Saya cuma diem. Udah. Sampai di Medistra, tunggulah dokter yang lain, apa katanya, ketemu 5:30 sama dokter syaraf. Dia bilang, dokter itu bilang, Pak, kamu siapa? Saya bilang, saya adiknya. Yang ini perempuan kakaknya. Oh, oke dah. Dokter saya kasih tahu bahwa kakak kamu itu sebelah kirinya kena stroke. Oke. Dia kena pecahan darah. Oke. Tapi dia bilang, saya sebagai dokter saya sendiri yang saya pegang, saya tidak akan operasi. Saya tidak akan operasi buat saya. Tapi dengan lain nanti ketemu sama dokter yang lain untuk syaraf. Tapi dari saya, pihak saya dari kepala tidak perlu dioperasi. Dia bisa jalan. Jadi cuma dia ada darah, ada apa. Nah, itulah yang mujizat Tuhan terjadi. Makanya itu saya bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan kepada siapapun juga. Dokter itu juga manusia. Kita pun juga manusia. Kita sama-sama, tapi kita punya Allah yang kuasa. Yang punya dia, langit dan bumi punya dia, kita punya dia semua. Tapi kita ini harus banyak diam. Tapi kalau tadi saya telepon ke keluarga saya bilang, dokter begini, jadi saya get carry away. Carry away itu artinya apa? Saya mengikutkan kata-kata dokter. Tapi saya tidak mengikutkan kata dokter. Saya diam. Saya punya Allah yang kuasa. Bicara sama dia. Terjadi mujizat. Nggak perlu operasi. Nggak perlu operasi. Lihat. Itu terjadi hari Rebo. Rebo malam dokter bilang. Datanglah hari Kamis, saudara. Kamis. Puji Tuhan. Udah mulai bagus. Udah mulai dilepas-lepas. Tiup-tiupnya mulai lepas, saudara. Tadi nggak, saudara? Kamis, ya. Udah mulai lepas, dokter bilang. Jadi tidak ada dioperasi, tidak ada apapun juga. Kenapa? Karena kita serahin semua sama Tuhan. Kita berdoa terus sama Tuhan. Jangan kita ngomong sama kanan kiri. Kalau kita ngomong, diucapkan itu terjadi. Tapi karena kita tidak bicara sama orang ABC, kita hanya bicara sama Tuhan. Tuhan bekerja. Nah, itulah yang saya bilang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan siapapun juga. Memang rumah sakit disiapkan. Dokter-dokter juga disiapkan untuk orang yang membutuhkan perlu untuk melalui dokter. Semua kuasa. Maka katanya andalkan Tuhan. Jadi saudara, kalau ada apapun juga jangan panik. Diam saja. Jangan panik, berdoa. Pasti Tuhan turun tangan. Tapi belum udah mulai ngomong sampai ngomong. Jadi itulah yang saya bilang, saya mengandalkan Tuhan, saudara. Nah, itu terjadi hari Kamis. Membaik, saudara. Dokter bagus. Tangan udah mulai bergerak. Kaki udah jalan, bisa bergerak. Jumat itu. Sudah pindah ke kamar. Kondisi, puji Tuhan, makin membaik. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kristus. Makanya itu andalkan. Kalau kita banyak bicara, kita banyak ngomong, gitu, Tuhan bekerja. Kalau kita punya tahu ada Yesus di sini, serahin semua sama dia, berdoa aja sama dia, mujizat terjadi setiap hari.
Nah, itulah yang saya bilang, yang saya lihat kakak saya, mujizatnya terjadi setiap hari, saudara. Makanya itu dulu khotbah saya kasihkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan ke manusia, bukan ke dokter, bukan ke siapapun. Hanya Tuhan, saudara. Penolong kita tuh cuma Tuhan. Dia tahu hati kita. Makanya itu kita harus taat di firman Tuhan. Baca setiap hari firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Lakukan. Lakukan. Hati lembut. Jangan dikerasin. Lembut hati kita. Masuk firman Tuhan. Roh Kudusnya masuk. Apapun yang kita bicara, Roh Kudus yang akan pimpin kita. Kenapa? Karena kita punya kuasa. Ada Yesus di sini, pakai doa pun, apapun juga bekerja. Bekerja. Makanya semua Tuhan tuh kita luar biasa, saudara. Apa yang dia lakukan buat kita ini, kita mesti bersyukur sama Tuhan. Bukalah tangan kita, berdoalah sama Tuhan. Minta sama dia. Dia akan kasih. Karena dia tahu anak-anak yang membutuhkan, perlu yang setiap hari berdoa cari dia, itu dia tahu, saudara. Jangan waktu susah kita cari, waktu senang kita nggak cari dia, itu salah. Setiap hari harus cari. Ya. Hidup itu gelombang. Nggak mungkin straight. Ada gelombang. Tapi tiap hari harus berdoa. Mengandalkan semua kepada Tuhan. Amin, saudara. Bukan ke manusia. Ini kita, tangan kita ini berkuasa. Dari jauh, jadi jauh pun kita berdoa. Apapun juga kita berdoa ini. Mengandalkan semua sama Tuhan. Itu semua bekerja, saudara. Cuman kita harus punya positive thinking. Jangan punya negatif. Oh, dokter telepon, dokter bilang begini, harus dibolongin, harus begini. Itu namanya, maaf kata, menakutkan. Tapi kalau kita diam, nggak usah banyak ngomong sama siapapun, serahin nama Tuhan, Tuhan bekerja. Nah, ini yang terjadi di kakak saya. Mujizat setiap hari terjadi, saudara. Apapun juga, makanya mengandalkan dia Tuhan. Jangan ke manusia. Jangan ke dukun-dukun, jangan ke paranormal, itu salah. Hanya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Malam itu, saudara, tadi malam, saudara, saya habis main bowling sama anak-anak saya, keluarga main bowling, terus makan dinner. Habis makan dinner tuh kita malam sampai rumah, saya jalan kaki sama anak saya, berdua, bertiga. Lagi jalan kaki ketemu teman saya di rumahnya rame. Ya, dalam udah mau pulang, teman saya telepon saya pertama, suruh ketemu. Saya bilang enggak, saya sama keluarga gini. Oke. Pas malam itu saya lagi jalan di kompleks gitu sama anak saya. Apa ketemu teman saya, ngobrol sama saya, tanya soal kakak saya, gimana kakak Yusuf? Bilang, puji Tuhan, mujizat terjadi, ini begitu. Apa yang dilakukan, saudara? Teman saya bilang apa sama saya? Ada berapa orang di situ? Tolong Pak Raj, tolong apa? Saya minta didoain. Saya bilang, didoainnya apa? Minta apa? Dia bilang, minta umur panjang. Saya bilang, kalau soal umur panjang tuh sama Tuhan. Bukan di tangan saya, sama Tuhan. Kita doain yang for your future. Untuk yang tiap hari, apa yang kamu lakukan, kita doain. Oke. Kita rangkul. Saya sama teman-teman dia, sama teman-teman saya semua kita rangkul, kita berdoa. Loh, kenapa dia mesti minta sama saya untuk berdoa? Kenapa? Karena dia bilang, kamu punya pikiran itu semua positif. Kamu mengandalkan Tuhan, ya itu. Nah, kita hanya bisa berdoa. Tuhan yang bekerja buat teman-teman kita. Nah, mereka tuh bersuka cita waktu kita berdoa, itu dia bersuka cita. Ingat. Makanya kita tuh harus Tuhan.
kita lakukan setiap hari, apapun juga mengandalkan Tuhan. Bangun tidur harus berdoa, menyanyi puji-pujian, bacalah firman Tuhan, para teman-teman butuhkan setiap hari firman Tuhan. Yang mereka itu lagi gelisah, lagi kepahitan, dan firman Tuhan itu mereka ada kekuatan. Nah, itu kerjaan kita untuk melakukan. Amin, saudara. Artinya kita tuh melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Mereka itu senang dikasih firman Tuhan tuh tambah kuat. Oh, terima kasih para, terima kasih firmannya buat saya. Terima kasih ke saya, tapi yang lain Tuhan. Saya cuma salurkan firman Tuhan. Sebentar, ya. Barat. Sinyalnya mungkin terganggu. Ya, masuk kembali. Ya. Silakan, Farhan. Ya. Jadi semua itu adalah kita suka mengirimkan tuh firman Tuhan untuk kuatin anak teman-teman kita. Itu pekerjaannya pekerjaan Tuhan. Kita mau ambil tindakan apa? Kita bekerja. Urusan kita itu bukan sama manusia, urusannya sama Tuhan. Makanya itu apapun kita berdoa, apapun Tuhan itu dengar. Karena kita melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan manusia untuk Tuhan. Tuhan akan bekerja. Maka itu saudara luar biasa ini saudara. Menggandalkan semua sama Tuhan. Apapun. Keadaan apapun. Maupun keadaan bisnis mau keadaan apapun. Serahin sama Tuhan. Serahin semua. Tapi introspek diri kita. Harus introspek diri kita juga. Oh, saya udah berapa kali berdoa, Parat, saya udah gini, kok Tuhan. Tanya dirinya ada apa? Saya nggak tahu ada apa. Saya suka koreksi diri saya. Kalau saya salah, ada apa, saya perbaiki diri saya. Karena saya bilang, Tuhan kita tuh luar biasa. Maka saya sama teman-teman saya, dia kalau lihat saya mengatakan, firman Tuhan, bahasanya cuma Tuhan, bukan manusia. Tadi saya udah bersaksi, saya udah kasih tahu apa kata dokter. Tapi kuasa Tuhan beda kan? Kuasa Tuhan beda kan? Saya tidak dengar kata-kata dokter. Saya cuma bisa berdoa. Tuhan tahu anak-anaknya berdoa bilunya pasti mujizat terjadi. Tapi saya tahu. Terjadilah setiap hari mujizat. Masuk ICU nggak pakai operasi, nggak pakai apa-apa semua, nggak apa-apa. Tiap hari mujizat terjadi terus. Kalau nggak bukan Tuhan tuh siapa, saudara? Makanya itu, saudara, serahin semua kepada Tuhan. Mengandalkan kepada Dia. Baca setiap hari firman Tuhan. Lakukan yang baik. Lakukan yang baik. Kita akan dapat yang baik. Lakukan semua yang baik. Makin kita berbuat dengan baik, mereka itu berdoa semua buat kita berdoa. Tuhan, terima kasih, ini orang terlalu baik, Tuhan, yang Tuhan piara dia. Semua apa yang mereka doa tuh Tuhan dengar, saudara. Makanya Tuhan kita itu luar biasa. Ya kan? Mengandalinlah semua kepada Tuhan. Jangan ke manusia. Apapun juga, dunia maupun apa, serahin semua ke Tuhan. Media-media itu semua jangan disebar-sebarin, serahin semua sama Tuhan. Kalau kita punya Tuhan yang luar biasa yang menjaga kita, manusia bisa predik, mau apapun bisa predik, tapi semua kuasa adalah sama Tuhan. Amin. Saudara, sore hari saya nggak panjangin firman Tuhan, biar firman Tuhan singkat, tapi buat kita semua kuatan. Terima kasih, Tuhan berkati.
Kita tutup dalam doa ya. Bapa kami di surga, dikuduskan terima kasih Bapa, hamba-Mu cara Bapa yang kami semua Bapa, Bapa anak-anak-Mu yang hadirkan di Zoom ini Bapa, yang Kau ada bicara firman-Mu Bapa, mengandalkan karena kami punya Allah yang luar biasa, apa yang luar biasa. Semua adalah milik-milik anak-anak-Mu. Engkau yang menuntun hidup kami semua. Engkau yang pimpin semua Bapa. Dan berkati juga anak-anak-Mu yang hari ini yang di Zoom juga Bapa. Kau berkatilah keluarganya Bapa, kesehatannya Bapa. Berkati juga bisnisnya Bapa, anak-anaknya, cucu-cucunya semua Bapa. Saya serahkan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa buat sore hari ini firman-Mu Bapa, biar kami tanam di hati kami melakukan firman-Mu. Firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami udah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Ras. Luar biasa. Terima kasih. Kita semua diberkati ya oleh firman-Nya ya. Luar biasa ya. Memang Amin. setiap kehidupan orang percaya ya, kita harus serahkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Yesus. Amin. Yes. Karena Amin. dia yang berdaulat atas setiap kehidupan orang percaya ya. Jangan mengandalkan diri kita sendiri ya, karena di Yeremia 17 ayat 5 ya, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri bahkan orang lain. Ya, tadi dikatakan hambanya juga, kalau kita mengandalkan manusia pasti kita akan kecewa ya. Tapi Yeremia 17 ayat 7 yang mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, seperti pohon ya yang ditanam di tepi aliran air ya, yang siap bertumbuh terus ya, dan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Karena segala sesuatu hidup kita ini sudah diatur oleh Tuhan. Ya. Amin. Karena Dia pemilik, owner hidup kita ini satu-satunya Tuhan Yesus. Ya. Yesus. Kita masih boleh hari ini hidup juga karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita bisa dibebaskan dari segala penyakit, itu juga karena Tuhan. Amin. Terlebih lagi kita masih sehat nih. Hari ini masih bisa dengar firman Tuhan. Itu juga karena kasih karunia anugerah Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Ya. Amin. Tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, karena di Mazmur 37 ayat 5 kita harus berserah penuh hidup kita hanya kepada Yesus, dan percayanya juga percaya penuh kepada Tuhan Yesus juga, dan Dia akan bertindak. Dia pasti akan menolong kita di dalam kita ada masalah apapun, sakit penyakit ya, masalah bisnis, datangnya sama Tuhan, berdoa ya, banyak berdoa, banyak baca firman, tadi dikatakan hambanya ya, banyak baca firman, banyak berdoa ya, rajin berdoa ya, jangan putus asa ya. Jangan, maaf kata ya, jangan ambil jalan buntu ya, bunuh diri, itu bukan jalan solusi yang terbaik. Tetapi kita tetap berlutut, berdoa, lipat tangan, datang kepada Yesus. Dan Dia pasti akan menolong kita tepat pada waktu. Anytime ya. Karena di Pengkhotbah 3 ayat 11, segala sesuatu akan indah pada waktunya, yaitu waktunya Tuhan. Dia yang pasti menolong kita dan memberkati hidup setiap kita. Amin. Tuhan Yesus sekali lagi memberkati Bapak Rat, bisnisnya, kesehatannya, keluarganya, istri, anak-anaknya, kakaknya ya, semua saudara-saudaranya diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Boleh tampilkan besok, ibadah besok Pak Pendeta Derikson. Nanti doa Biona, siapa? Bu Biona ya. Ya, besok kita akan dilayani oleh Bapak Yohanes Sumarmo ya, temanya Tuhan Yesus yang memilih aku ya, Tuhan Yesus yang memilih kita semua. Kita akan diberkati seperti hari ini kita diberkati oleh hambanya Bapak Rat. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian. Bu Biona hanya bisa monitor saja Pak dari chatting. Oh iya. Ya nanti saya doa cepat deh. Silakan satu pujian. Pak Johan Untung. Silakan Pak Johan Untung. Aku percaya
Bajikan kemurahan selalu ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku. Boleh akan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku. Boleh akan dan dipulihkannya. Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa syafaat. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada sore yang indah ini Tuhan. Kami sudah diberi nasihat, teguran untuk setiap kami Tuhan. Untuk kami tidak mengandalkan diri kami sendiri Tuhan. Bahkan orang lain Tuhan. Karena hidup kami sepenuhnya ada di tangan-Mu Tuhan. Berkati sekali lagi hamba-Mu Bapak Ras yang
sudah menyampaikan isi hatimu, kebenaran firman. Kau berkati terus kesehatannya, rumah tangganya, istri, anak-anaknya, saudara-saudaranya, semuanya. Tangannya, kau buat selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati terus Tuhan, hamba-Mu ini begitu luar biasa, yang selalu setia untuk melayani Kau. Kemanapun hamba-Mu ini pergi, penyertaan-Mu selalu sempurna, perlindungan-Mu selalu memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati sekali lagi Tuhan, biar Kau pakai hamba-Mu ini menjadi hamba yang setia, yang taat, terus melayani Kau Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa diselamatkan dari teman-teman bisnisnya, juga teman-teman sepelayanannya. Berkati juga pendeta Derikson Sijabat, yang ada Centang Medan, berkati pelayanannya, istri kedua anaknya, juga Kau berkati jemaatnya, orang marginal, pemulung, itu semua berada di mana Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan, persatukan mereka dengan tali kasih-Mu. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya tahun berkenan kudus. Terima kasih juga untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Juan Untung yang sudah memandu untuk memuji dan menyembah Kau Tuhan. Kami percaya di dalam pujian ada mujizat-Mu, di dalam pujian ada kesembuhan. Karena di firman-Mu, di Mazmur 22 ayat 4, Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Apapun yang kami naikkan dengan ucapan syukur, dengan luapan hati yang selalu disertai dengan ketulusan hati, mujizat-Mu Kau nyatakan. Berkati pendeta Tuhan Untung sampai aku, berkati kesehatannya, yang mana juga bulan April nanti dia akan melayani di Toraja Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, apapun yang dilakukannya di dalam pelayanannya menjadi duka yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pakai dia Tuhan untuk menjadi hamba yang setia, yang taat, terus melayani Kau sampai kedatangan-Mu Tuhan. Terlebih lagi, biar banyak jiwa-jiwa dimenang. Berkati setiap kami yang hadir, Pendeta Indra Winata juga berkati kesembuhan. Kami percaya dia akan sembuh dari struknya secara sempurna. Dapat berjalan normal, bahkan melayani Kau kembali. Berkati juga anaknya, Johannes, yang menambahkan buat cinta kasih mereka, seorang anak Tuhan. Sudah 14 tahun lebih mengarungi rumah tangga, belum memiliki keturunan. Kiranya belas kasihan-Mu menilai Kau curahkan dari surga, sehingga dia akan memperoleh seorang anak sebagai tambahan cucu buat pendeta yang dari mata. Berkati juga pendeta Raffles Mandiangan. Berkati juga pelayanannya, istrinya, anaknya. Terlebih lagi kesehatannya itu. Hamba-Mu ini juga setia Tuhan melayani Kau. Berkati pendeta Raffles Mandiangan menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan, menjadi keluarga Shekinah Glory di hadapan-Mu Tuhan. Pendeta Irul Bultong juga Kau berkati Tuhan, pelayanannya, kesehatannya. Terima kasih juga kemana tanggal 20 Maret akan operasi katarak matanya sebelahnya ya Tuhan. Kau berkati dokter, juga apapun yang direncanakannya, Tuhan pasti turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Berkati pendeta Irul Bultong, juga istri, anak-anaknya, semuanya dalam tangan-Mu. Berkati kami semua yang hadir, Pendeta Yandi Wijaya, Sutarjo, Pak Marmo, Bu Biona, Bu Messi, Bu Lia Jabes, Bapak Paureno yang di Belanda, kiranya Kau berkati setiap kami. Kau ikat dengan tali kasih-Mu antara kami, terus dapat bergandengan tangan, melakukan apa yang menjadi bagian kami, untuk membangun bait Allah Kudus di Family Ministry Tuhan. Biar banyak-banyak jiwa yang dimenangkan, biar juga menjadi berkat YouTube yang kami buat semua orang di seluruh dunia Tuhan. Biar firman-Mu yang bekerja, pedang bermata dua, membalikkan orang datang kepada Engkau Tuhan. Dan percaya, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Terima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka juga. Berkati juga bangsa Indonesia, mata-Mu yang selalu tertuju buat bangsa Indonesia. Dan kami percaya setiap lutut akan tertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus satu-satunya Juru Selamat untuk bangsa Indonesia. Berkati juga tidak sempat hadir, lawat mereka, kembalikan mereka. Opung Brahmana Spiring juga Kau berkati, Bu Ira juga Kau berkati, setiap kami Tuhan Kau berkati, Bu Grace juga Kau berkati, Bu
Adeline juga kau berkati. Alexander Pandi Manado juga kau berkati. Berkati juga para dokter, para perawat, orang-orang yang terpapar COVID Corona juga kau berkati. Apapun segala penyakit, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sembuhkan. Juga berkati ibadah besok Tuhan. Yang akan melayani ada Bapak Yohanes Sumarmo, berkati urapan yang ganda turun atasnya, sehingga apa yang disampaikannya juga berasal dari isi hatimu Tuhan. Dan sebelum kami juga bincang-bincang Tuhan, kiranya kau berkati setiap kami, kau memberkati kesehatan kami, keluarga demi keluarga, dan apapun dalam masalah kami, Tuhan pasti buka jalan menolong setiap kami. Kami mau angkat kedua tangan kami Tuhan, kami siap menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Dan nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan Bapak Yohanes Sumarmo untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Komandan.